mana saya itu menjadi konselor, Mbak Diva itu sebagai konseli. Nah, tugas saya di sini itu untuk bisa membantu Mbak Diva menyelesaikan masalah dan mengarahkan Mbak Diva ke lebih baik. Baik Bu, saya paham. Apakah Mbak Diva bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini? Iya Bu, saya bersedia. Baik, coba ceritakan kalau begitu apa yang menjadi kendala dari Mbak Diva saat ini. Jadi begini Bu, saya itu akhir-akhir ini tuh sering merasa sedih, overthinking. Saya merasa diri saya itu tidak bisa membanggakan kedua orang tua saya. Iya, lalu Saya pikir kedua orang tua saya ini jauh dengan anak saya. Apalagi di sekeliling kedua orang tua saya ini banyak yang lolos di perguruan tinggi negeri. Namun saya ini tidak lolos sehingga saya insecure Bu. jadi Mbak Diva merasa insecure karena tidak masuk di perguruan tinggi. Baik, saya paham. Memang Mbak, ketika kita tidak bisa mencapai keinginan, maka kita akan merasa sedih, bahkan benci insecure. Akan tetapi, sebelumnya Mbak Diva kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Benar, bukan begitu? Iya benar, saya sudah berusaha, saya sudah belajar dengan giat, berusaha semaksimal mungkin sekuat saya, namun tetap saya tidak lolos. Itu artinya Mbak Diva sudah melakukan hal yang terbaik untuk dirinya Mbak Diva. Lalu apakah orang tua Mbak Diva masih kecewa dengan Mbak? Tidak, orang tua saya masih tetap mendukung dan support saya dengan baik. Tidak tahu apa yang saya maksud. Saudara Bu, saya sudah paham. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya juga sudah belajar dengan giat. Namun rasa tidak lolos di perguruan tinggi negeri. Saya pikir juga kedua orang tua saya itu kecewa terhadap saya. Ternyata tidak. Kedua orang tua saya itu masih tetap mensupport saya dan mendukung saya dengan baik. Mbak Diva benar. Lalu menurut Mbak Diva, apakah masuk di perguruan tinggi swasta itu sebuah kegagalan? Tidak Bu, karena apabila saya sudah masuk di perguruan tinggi swasta, saya akan tetap belajar dengan giat dan meraih cita-cita saya. Baiklah, jadi Mbak Diva sudah tahu apa yang Mbak Diva lakukan selanjutnya. Ya Bu, saya sudah paham. Saya tahu apa yang saya lakukan selanjutnya. Jadi saya akan belajar lebih giat lagi. Karena apa? Karena kesuksesan saya itu tidak berhenti di perguruan tinggi itu saja. Saya juga bisa meraih kesuksesan saya di perguruan tinggi swasta. Saya akan meraih cita-cita saya dan impian saya lainnya di situ. Benar sekali Mbak Diva. Lalu apakah Mbak Diva masih merasa insecure? Tidak, saya tidak merasa insecure lagi. Karena saya berpikir saya harus berusaha dan belajar dengan giat dan tidak boleh berpikir insecure, tidak percaya diri lagi. Saya sangat senang sekali Mbak Diva mendengarnya. Saya yakin Mbak Diva pasti bisa meraih cita-cita dan memberikan Mbak Diva opportunity yang terbaik untuk Mbak Diva. Iya Bu, saya akan melakukan yang terbaik dan berusaha belajar lebih giat lagi di situ. Lah, apakah Mbak Diva mempunyai masalah yang lain Mbak? Tidak Bu, itu saja masalah saya. Oke, baik. Kalau begitu bisa disimpulkan dari sesi konseling tadi. Jadi saya itu overthinking tiap malam, sedih, dan menurut saya orang tua saya ini kecewa sama saya karena saya tidak bisa lolos di perguruan tinggi negeri, hanya lolos di perguruan tinggi swasta. Namun perjuangan saya tidak berhenti di situ saja. Saya harus tetap semangat dan berjuang lagi untuk kedepannya dalam meraih kesuksesan lainnya. Nah, iya benar sekali Mbak. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Lalu gimana perasaannya Mbak saat ini? Perasaan saya sudah lega Bu. Saya sudah menceritakan masalah saya dan terima kasih Bu sudah mau membantu saya. Saya sangat senang sekali. Iya Mbak, sama-sama.
sama-sama.